Yo, selamat datang di channel Rius, channelnya orang gabut. Di video kali ini gua bakalan melanjutin pembahasan novel Otonari Asobi volume 2. Jadi gak usah lama lagi, yuk kita gas ke videonya. Emma, yang duduk di pangkuan Akito, tersenyum manis. Lalu dia membuka mulut dan meminta disuapi. Akito kemudian dengan lembut mengambil sepotong telur dadar menggunakan sumpit, lalu menyuapkannya ke mulut Emma. Emma kemudian mengunyah dan menelan makanannya dengan ekspresi puas. Saat Akito menanyakan apakah rasanya enak, Emma mengangguk riang. Akito yang melihat itu merasa kalau Emma sangat menggemaskan. Kenapa Emma makan di pangkuan Akito? Itu karena Emma meminta supaya mereka makan bersama. Setelah terjadi konflik antara Emma dan Charlotte, yang mungkin sudah mengambil pengalaman sebelumnya, dia dengan mudah menerima permintaan itu dan juga dia meminta bantuan dari Akito untuk ikut setuju juga. Akito pun menyetujui tanpa keberatan karena dia senang bisa bersama Charlotte. Tapi Akito tidak menyangka kalau mereka akan melakukannya setiap hari di pagi dan sore. Emma, yang duduk di pangkuan Akito, terlihat senang dengan suasana itu dan kemudian dia meminta Akito menyuapinya karage. Akito lalu memotong karage menjadi dua dengan sumpitnya sebelum menyuapkannya ke mulut Emma. Setelah menelannya, Emma tersenyum puas. Akito terus menyuapi Emma dengan penuh perhatian hingga akhirnya Emma, yang terlihat sudah kenyang, memeluk Akito dan menyandarkan pipinya ke dadanya. Dengan lembut, Akito lalu menyeka mulut Emma menggunakan tisu basah, lalu membelai kepalanya. Charlotte yang melihat itu menatap mereka dengan senyum lembut dan berkata kalau Emma benar-benar dimanjakan oleh Akito. Akito yang mendengar itu kemudian dia berkata habisnya Emma sangat imut. Setelah Akito membalas seperti itu, keduanya lalu terdiam. Sejak Charlotte mencium Akito sebelumnya, percakapan mereka seringkali terasa canggung, karena kenangan akan momen itu terus muncul di benak mereka, membuat mereka sama-sama merasa malu. Untuk mengatasi suasana canggung, Akito mengganti topik dengan menanyakan tentang Emma yang akan mulai masuk TK besok. Tapi, ketika Akito menoleh ke Emma, gadis kecil itu ternyata sudah tertidur dalam pelukannya. Akito lalu membaringkan Emma dengan sisi kanan tubuhnya menghadap ke bawah, yang merupakan posisi yang baik karena dia sering tertidur begitu dia selesai makan. Charlotte menatap Emma yang tertidur dengan penuh kasih sambil menjelaskan kalau ada sekolah khusus untuk anak-anak asing, jadi Emma bisa bersekolah dengan aman di sana. Akito berpikir mungkin Charlotte khawatir Emma akan kesulitan bergaul karena penampilannya dan ketidakmampuannya berbahasa Jepang. Akito kemudian berkata, setelah Emma masuk TK dan setelah ujian selesai, mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk Charlotte yang sebelumnya sempat ditunda. Charlotte yang mendengar itu memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia lalu berkata kalau Emma adalah anak yang sulit beradaptasi. Bahkan saat di Inggris pun,
Dia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan taman kanak-kanak. Charlotte takut kalau Emma juga akan mengalami hal serupa kali ini. Akito lalu bertanya apa sulit untuk meninggalkan Emma dalam waktu lama karena dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Charlotte mengiyakan. Dia lalu mengatakan kalau dia tidak ingin membebani Emma. Akito yang mendengar itu merasa kalau Charlotte benar-benar memprioritaskan kenyamanan Emma daripada dirinya sendiri. Meski Akito memahami kekhawatiran itu, tapi Akito juga tidak ingin melihat Charlotte harus memikul semuanya sendiri. Oleh karena itu, Akito menyarankan agar mereka mencoba melihat terlebih dahulu bagaimana Emma beradaptasi dengan TK yang baru dan mungkin saja tempat itu akan cocok untuknya. Charlotte akhirnya menyetujui usulan tersebut, sambil berkata jika Emma terlihat menikmati waktunya, maka dia akan percaya pada kata-kata itu. Meski dia mengatakan itu dengan senyum yang masih tampak lemah, Charlotte terlihat tidak terlalu berharap banyak. Akito sebenarnya tidak merasa terlalu khawatir. Meskipun Emma dianggap sebagai anak yang sulit, Akito bisa dengan cepat akrab dengan Emma dan dia yakin kalau Emma adalah anak yang cerdas dan mampu bersosialisasi jika diberi kesempatan. Sambil memikirkan itu dia kemudian berkata kalau dia akan memberitahu Akira tentang Charlotte yang mungkin bisa datang ke pesta penyambutan. Mendengar itu Charlotte mengucapkan terima kasih sambil tersenyum manis. Setelah berbicara dengan Charlotte dan membantu membersihkan, Akito membawa Emma yang tertidur keluar dari ruangan. Charlotte baru-baru ini pulang setelah mereka selesai makan. Sejujurnya, itu sangat disayangkan. Tetapi jarak antara Akito dan Charlotte agak canggung saat ini, jadi dia menghargai itu. Selain itu, Akito merasa bersyukur karena dia memiliki waktu lebih untuk belajar menghadapi ujian yang akan datang. Saat Akito mau mulai belajar, Akito menemukan 3 onigiri yang dibungkus plastik dan sebuah surat di atas meja. Akito tidak ingat kalau dia pernah membuatnya, sehingga dia menyimpulkan kalau Charlotte yang menyiapkannya. Surat itu berisi terima kasih untuk semuanya. Jangan berlebihan dan lakukan yang terbaik. Perhatian Charlotte tersebut membuat hatinya hangat dan meningkatkan semangat belajarnya. Karena camilan itu, Akito terdorong untuk terus belajar hingga lewat tengah malam. Yo, makasih udah nonton sampai sejauh ini. Kalau dalam video ini banyak salah mohon dimaafin ya. Oh ya, jangan lupa buat subrek-nya biar channel ini makin berkembang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.